Halo, jadi gini ya, kita coba membahas tentang dua fungsi ABRI atau militer ya. Dimana yang baru-baru ini ya revisi Undang-Undang TNI itu telah disahkan. Jadi ada nggak kalian baca itu di pasal-pasalnya kalau nggak salah si usia pensiun itu sampai 60 tahun untuk yang bintang 3, bintang 4 itu. Nah, oke lah itu gak jadi problem. Yang problem itu tau nggak di pasal berapa itu kemarin ada kebaca di situ menjelaskan bahwasanya militer ya, bisa menduduki jabatan politik tanpa harus berhenti dulu dari kemiliterannya. Dan satu lagi tuh ya, isunya itu rancangan undang-undang TNI itu tidak membahas tentang dua fungsi dari TNI atau militer tuh. Isunya yang dibuat adalah perlunya ada penyesuaian fungsi TNI terhadap suatu perkembangan zaman yang dimana difungsikan sebagai cyber ya. Nah pertanyaannya kalau mau menjadikan cyber ya, memfungsikan militer sebagai fungsi cybernya itu, kenapa harus militer? Apakah militer ini sudah berkompeten di bidang cyber ya? Dan apa korelasinya cyber dan kemiliteran tuh? Kenapa sih nggak coba bekerja sama dengan masyarakat sipil yang betul-betul berkompetensi pada bidang digital atau cyber tuh? Itu kan lebih efektif ya kan, bisa memberi kerja kepada masyarakat sipil yang belum bekerja tapi berkompeten di bidang digital atau cyber tuh. Jadi banyak masyarakat sipil ya yang berkompeten di bidang digital, di bidang cyber, di bidang hacker bahkan, itu yang perlu dirangkul untuk menjadi cyber gitu. Nggak mesti harus dari militer gitu. Kenapa mesti harus dari militer? Ya, militer ya tetap harus fokus pada fungsinya sebagai mengamankan, menjamin keamanan negara ya, mengamankan negara dari ancaman baik di dalam maupun dari luar negeri. Cukup itu aja, udah. Tidak perlu dia menduduki jabatan politik, jabatan publik, itu tidak perlu. Dia boleh ketika dia keluar dari instansi kemiliterannya tuh, silahkan dia bergabung ke jabatan publik. Ketika militer ya menjalani dua fungsi publik dan fungsi militernya tuh, ketika dia membuat kebijakan dan kebijakan yang dikritik, itu dia akan mengaktifkan fungsi militernya tuh untuk mencoba membungkam kritik ya, sehingga kebijakan politik yang dibuatnya itu dapat berjalan dengan sesuai apa maunya ya, karena dia punya alat sebagai militer tuh. Itu yang kita khawatirkan. Pertanyaannya, kenapa mesti harus TNI yang difungsikan sebagai cyber? Sementara kita tahu cyber itu yang berkaitan dengan dunia digital ya, sistem informasi ya kan. Kita bicara cyber artinya kita ada perlu pengamanan untuk mengantisipasi serangan-serangan terkait digital atau sistem informasi, sistem komputerisasi dari pihak luar gitu. Menjaga itu sebenarnya.